Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Absal Aprianto, NIM A11 2018 11206, dan teman saya Laurentius Farel Julian A11 2018 11192. Di sini saya akan mempresentasikan tugas etika yang judul Jarimu Harimaumu, tulis Brimob Patung Cina, pemuda di Bogor kena ITE. Ya, kenapa alasan memilih kasus tersebut? Karena saat ini banyak orang yang aktif di media sosial. Terkadang, diri mereka ada yang lupa diri saat sedang mengomentari sesuatu hal yang sedang hangat dibicarakan atau trending atau viral, sehingga bisa jadi mereka terjerat kasus pelanggaran UU ITE. Alasan yang selanjutnya, salah satunya adalah yang sedang dilakukan oleh seorang pemuda di Bogor yang tersandung kasus pelanggaran UU ITE pasal 27 ayat 3. Lalu, alasan memilih kasus ini karena merupakan kasus pelanggaran UU ITE yang beberapa waktu lalu hangat dibicarakan di media sosial. UU ITE pasal 27 ayat 3 sendiri berisi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah, begini awal mulanya. Ini salah satu postingan di Instagram Brimob ID saat penurunan baliho tentang HRS. Nah, di sini si Albian mengomentari seperti ini. Kita lanjut. Nah, ini ada video dari Detik yang sudah saya cantumkan. Untuk linknya, ini ada linknya di sini. Kita mulai. Nah, ini saat si Albian tertangkap oleh Brimob di suatu kafe. Kepada seluruh warga Indonesia, terutama kepada para Brimob Indonesia, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya sangat menyesali perbuatan dan perkataan kotor saya. Nah, ini ada keterangannya. Penjelasan, Aj atau Albian Johari, pria asal kota Bogor, menyesal telah melakukan ujaran kebencian di media sosial miliknya. Iseng menyebut Brimob Patung Cina. Albian ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Albian sangat menyesali apa yang telah diperbuat olehnya, terutama kata-kata kotor yang melecehkan institusi Polri ini. Kasus Albian mencuat setelah ia menulis komentar Brimob Patung Cina di postingan video penurunan baliho bergambar Habib Rizik Syihab yang telah dilakukan oleh polisi dan diunggah akun Instagram Brimob ID. Meskipun komentar tersebut diduga telah dihapus, jejak komentar Albian masih bisa dilihat pada akun @jokersupriyadi yang memposting tangkapan layar komentar Albian pada postingan akun Instagram Brimob ID. Akhirnya Albian ditangkap di sebuah kafe Jalan Raya Pandu, Bogor, Minggu, tanggal 22 bulan 11 malam. Albian kini ditahan di Polres Kota Bogor meskipun sudah meminta maaf. Kasus pidana UU ITE ini tetap dilanjutkan.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Firman Taufik mengatakan motif dalam kasus ini dilakukan secara spontan. Polresta Bogor meminta kepada masyarakat selalu bijak dalam bermedia sosial karena setiap postingan akan berdampak hukum jika ada pihak yang merasa dirugikan. Nah, ini ada peristiwa hukum yang sedang berlangsung. Peristiwa hukum yang sedang berlangsung. Aceh atau Alfian Johari ini, pria asal kota Bogor, menyesal telah melakukan ujaran kebencian di media sosial miliknya. Iseng menyebut Brimob Kacung Cina. Alfian ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi, melanggar UU ITE pasal 27 ayat 3 yang berisi seperti ini. Nah, yang kedua, seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksudkan dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE akan dijerat dengan pasal 45 ayat 1 UU ITE, sanksi pidana penjara maksimum 6 tahun dan atau denda maksimum 1 miliar rupiah. Nah, untuk bunyinya sendiri seperti ini, pasal 45 UU ITE. Ayat 1, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan atau ayat 4, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau paling banyak 1 miliar. Jadi sudah jelas ya, jika melanggar pasal 27 ayat 3, maka terjerat juga pasal 45 ayat 1 tentang sanksi pidananya. Tanggapan dari sisi seorang TI, seharusnya masalah tersebut bisa dicegah dengan melatih emosi dan jari kita agar tidak menulis atau mengetik sesuatu yang menjelekkan atau melecehkan seseorang atau instansi sehingga menimbulkan pelanggaran UU ITE. Di era digital seperti ini, untuk membuat bukti sangat mudah karena hanya dengan bukti tangkap layar atau screenshot, maka bukti sudah terkantongi. Seperti kata pepatah, jejak digital itu kejam. Jadi agar kasus tersebut tidak terulang kembali, maka lebih berhati-hati jika mengetik atau mengomentari sesuatu di internet. Ya, kita lanjut. Nah, terima kasih dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau yang kurang berkenan. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.